Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua ya. Hari ini kita belajar materi baru di bab baru ya. Nanti silakan kalian diperhatikan terlebih dahulu. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan boleh bertanya. Ya, materi hari ini adalah bab terakhir di kelas 8 anak-anak, yaitu adalah statistika. Ya, statistika. Nanti ada dua yang akan kita bahas, ada ukuran pemusatan data dan juga ada ukuran penyebaran data. Nah, untuk pertemuan kali ini kita fokus pada ukuran pemusatan data dulu ya. Jadi statistika pada ukuran pemusatan data itu anak-anak terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah mean ya. Mean itu kita sebut juga sebagai rata-rata begitu. Terus ada juga modus di sini dan yang terakhir adalah median begitu. Nah, dari ketiga ini anak-anak ya, dari ketiga mean, modus, median itu kita bisa cari berdasarkan ada yang data tunggal dan juga ada yang data berulang. Khusus untuk pertemuan kali ini kita fokus pada yang data tunggal dulu ya. Jadi diusahakan pada data tunggal ini kalian bisa mengerjakan dengan baik, memahami dengan baik dan bisa mengaplikasikannya nanti dalam dunia nyata ya. Oke. Yang pertama terlebih dahulu anak-anak di sini ada mean ya. Mean itu apa sih ya? Mean itu adalah rata-rata ya, rata-rata. Dinyatakan dengan simbol X bar. Jadi ini bacanya adalah X bar. Ada tanda X dan atasnya ada tanda garis gitu ya. Kita bacanya adalah X bar begitu. Terus rumus untuk mean di sini itu adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai seterusnya sampai sebanyak dengan datanya itu ya dibagi dengan banyak data begitu. Jadi kalau kita bisa tulis ini sebenarnya untuk mencari mean itu bisa kita tulis juga sebagai jumlah data gitu ya, jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya begitu. Nanti kita coba di contoh soal ya. Di mana di sini X-nya itu adalah data ke ya. Data ke berapa nih? Kalau X1 data pertama, ini data kedua, data ketiga sampai seterusnya sampai datanya selesai gitu. Terus N ini apa? N itu adalah banyak data ya, banyak data. Ada berapa nih banyaknya? Oh, ada 10, berarti N-nya kita tulis 10 pada bagian penyebutnya gitu. Nah, contohnya sekarang langsung ke contoh soal biar kalian paham ya. Kita baca dulu soalnya. Di sebuah kelas terdapat 10 anak yang mengikuti ulangan matematika. Nilai mereka adalah sebagai berikut. Di sini ya mulai dari 72 sampai pada 72 juga. Tentukan nilai rata-rata dari nilai ulangan 10 anak tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu dulu datanya ada berapa, terus datanya apa saja begitu. Jadi kalau kita langsung kerjakan ya, X bar di sini sebentar. Sini ya. X bar sama dengan ya. Rumusnya sama ya. Kita pakai jumlah data gak apa-apa. Jumlah data. Jadi semuanya harus dijumlahkan datanya. Kita bagi dengan banyaknya data. Ada berapa nih banyaknya datanya di sini gitu. Banyak data. Nah, kita masukin jumlah datanya ada berapa? Ya, data yang banyak ini ada yang ada 10 ini kita jumlahkan semua anak-anak. Jadi berarti gimana? Ya udah 72 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 68 tambah 90 85 ada juga 72 75 88 dan juga 72 ya. Nah, ini semua dijumlahkan terlebih dahulu baru kita bagi. Dibagi dengan berapa? Banyaknya data. Ada berapa banyak data di sini? Ada 10, sudah dikasih tahu di sini katanya. Ada 10 anak ya. Berarti banyak datanya ada 10 dibagi 10 gitu. Ya, kita jumlahkan dulu ya. 72 tambah 77, terus tambahin lagi, tambahin seterusnya. Anak-anak ini semuanya dijumlah ya. Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah nanti silakan kalian mencoba dijumlahkan juga gitu ya. Hasilnya adalah 777. Nah, untuk hasil ini adalah 777 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 777 dibagi 10 ya. Dia itu adalah 77,7. Nah, selesai sudah. Nah, kita bisa simpulkan ya. Jadi, mean dari data tersebut ya. Tersebut adalah
77,7. Selesai. Gitu. Oh, berarti rata-rata ulangan di kelas itu ternyata 77,7 gitu. Ya, kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Karena ini sangat dekat dalam kehidupan kalian untuk mencari rata-rata ya. Paham ya? Nah, jika ada yang masih dibingungkan silakan bertanya ya. Gitu. Nah, yang kedua anak-anak adalah modus ya. Apa itu modus? Di sini Bapak sudah kasih tahu. Modus itu adalah data yang sering muncul. Nah, kalau datanya paling sering muncul gitu ya. Muncul lagi begitu. Itu adalah modusnya begitu. Contoh soalnya di sini. Di sebuah kelas ini sama ya. Pak Dita itu ngambil soalnya sama seperti tadi. Tapi karena di sini kan pertanyaannya berbeda. Yang di sini ditanya adalah modus ya. Modus dari nilai ulangan 10 anak adalah berapa nih? Kita cek. Kira-kira dari ulangan anak-anak ini yang paling banyak mendapatkan nilai berapa nih? Itu modusnya anak-anak. Coba kita cek ya. 72 ya. 72 ada sebanyak, dihitung ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Oh, ada 3. 72-nya ada 3. 75-nya ada berapa tuh? Ada 1, 2. Oh, ada 2 ya. 75-nya ada 2. Dan 90 juga sama, ada 1. Nah, berdasarkan dari banyaknya data ini, yang paling banyak sering muncul yang mana? Jawabannya adalah yang 72. Ini ya, ada 3, yang lain lebih sedikit. Maka kesimpulannya adalah ya, jadi modusnya adalah gitu boleh. Modusnya adalah 72. Selesai begitu. Nah, mudah kan ya? Nah, harusnya bisa kalian mencari yang paling banyak muncul tuh berapa di sini. Ternyata adalah 72. Yang terakhir di sini adalah median ya. Apa itu median? Median adalah nilai tengah. Nilai yang terletak ada di tengah-tengah begitu. Ya, gimana maksudnya nanti? Nanti coba kita cek juga ya. Nah, untuk mencari median itu ada urutan mengerjakannya. Jadi kita itu tidak sembarang mengerjakan anak-anak. Yang pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar. Kalau ada suatu data nanti harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan gimana Pak? Ya nggak boleh, salah hasilnya nanti. Ya, diurutkan dulu dari yang kecil sampai yang paling besar. Gitu. Yang kedua, tentukan banyak data. Apakah itu genap? Apakah itu ganjil? Nanti kita cek di soalnya. Kalau ternyata di sini adalah ganjil ya, jika ternyata banyak datanya adalah ganjil, itu lebih mudah anak-anak. Kita langsung aja pilih data yang ada di tengah-tengah. Contohnya nih, contoh ya Pak Dita kasih ya. Misalnya ada 3, ada 5, ada 7 gitu. Nah, ini kan sudah urut anak-anak ya, sudah diurutkan ya sama Pak Dita ya dari 3, 5, 7. Urut dari terkecil sampai terbesar. Nah, yang kita cari, karena ini banyaknya adalah ganjil, jadi kita langsung pilih data yang ada di tengah-tengah, yaitu 5. Berarti mediannya adalah 5, gitu. Bisa ya, mudah ya, gitu. Oke, mudah. Terus kita lanjut. Yang kedua, jika datanya genap. Jika datanya genap gimana? Kalau datanya genap, kita harus lebih effort lagi ya. Kalau kita harus memilih 2 data yang ada di tengah-tengah itu dulu, baru kalian jumlahkan 2 data tersebut, kemudian dibagi 2. Ingat, setelah kalian pilih 2 data, kalian jumlahkan dulu, baru kalian bagi. Sini Pak Dita kasih contoh lagi. Misalnya di sini ada 2, gitu ya. Ada 5, ada 3, ada 7, misal gini. Nah, ini kan belum urut ya. Nah, pertama harus kita urutkan dulu. Coba kita urutkan dari 2, 3, 5, 7. Nah, ini sudah urut ya. Yang atas sudah Pak Dita hapus dulu. Karena di sini adalah datanya genap ya, ada genap, ada 4 ya, maka di sini termasuk genap. Kalau ada genap, kita pilih 2 data yang ada di tengah ya. 2 ini, karena gak mungkin ada 1 yang di tengah, pasti akan ada 2. Ya, 3 dan 5. Nah, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah cari median ya, mediannya kalau dari soal ini kita jumlahkan dulu, berarti 3 ditambah 5 ya. Baru kita bagi 2. Ya, hasilnya berapa tuh? 3 tambah 5, 8. 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. Maka mediannya dari data tersebut adalah 4. Gitu. Bisa ya? Oke, jika masih bingung nanti boleh kalian ulang-ulangi lagi video ini ya. Gitu. Nah, selanjutnya nih,
Kita ambil contoh yang soal cerita di sini. Soalnya sama ya seperti yang tadi juga, cuman di sini ditanya adalah mediannya ya. Mediannya berapa nih? Ayo, yang pertama harus dilakukan apa? Yang pertama harus kita lakukan, kita urutkan dulu. Ya, yuk kita urutkan dulu. Berarti dari muat berapa nih? 72 ya, 72 ya, 72. Terus ada lagi nggak 72-nya? Ada, 72-nya kan ada 3 tadi ya. 72, 72. Terus 72-nya selesai. Kalau misalnya selesai sama Pak Dita di sini, Pak Dita coret gini biar nanti nggak bingung ya. Terus 72-nya sudah, 75 selanjutnya. 75-nya ada sebanyak 2. Oke, 75 juga sudah selesai. Selanjutnya, oh ada 68 ya, sorry, ternyata ada 68 anak-anak sebelum ini. Ya, 68-nya belum ketulis, ada 68 di sini. Maka 68 harus di depan, ya. Ini kan ada 68 nih, ya. 68, 72, 72, 72, 75, 75. Baru setelah itu, ada lagi nggak setelah itu? Kita coba cek lagi. 80 ya, selanjutnya 80. Oke, 80. Kita X juga sudah selesai. Terus ada juga 85 ya. Ada 85. Oke, habis sudah 85-nya. Tinggal 88. Dan 90. Oke, sudah ya. Coba kita cek. Kita cek jumlahnya benar nggak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah benar 10. Nah, kalau sudah dikonfirmasi seperti ini, kita cek anak-anak. Yang tengah-tengahnya itu di berapa kira-kira? Kan ada 10 nih. Tengah-tengahnya pasti di 5 dan 6 ya. Karena ini dari sini ke sini, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus dari sini juga 5. Sama ya. Ini dari ke kiri ini ada 5, ke kanan juga ada 5. Maka tengah-tengahnya itu adalah 75 dan 75. Oh gitu. Karena genap, ingat gimana karena genap? Pilih 2 dulu, sudah kita pilih ya. Median. Terus selanjutnya gimana? Kita jumlahkan ya. Pak Dita jumlahkan, baru dibagi 2. Ayo, 75 tambah 75, 150. 150 bagi 2 adalah berapa anak-anak? 75. Jadi mediannya adalah 75 gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya. Jadi median data tersebut adalah 75. Sudah selesai. Gitu. Oh, ternyata tengah-tengahnya tuh 75 dari soal ini. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah ya. Karena sudah selesai, silakan kalian kembali ke LKPD yang Pak Dita kasih ya. Kalian buka, nanti Pak Dita sudah kasih 10 soal di sana. Kalian bisa latihan soal. Nanti jika ada yang masih ada bingung ditanyakan, boleh ditanyakan ke Pak Dita ya. Bisa melalui kolom komentar di bawah ini juga nggak apa-apa. Nanti Pak Dita balas seperti itu. Langsung chat ke Pak Dita juga nggak apa-apa gitu. Oke, sampai sini dulu ya anak-anak. Semangat belajarnya. Silakan kalian kerjakan. Semangat belajarnya. Pak Dita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.